Gue nggak tahu deh, mungkin di episode ini kita berdua bakal lumayan banyak ketidaksamaan pendapat deh kayaknya. Oh gitu. Oke, ketidaksamaan pendapatnya di bagian mana nih? Apakah lo termasuk orang yang mendukung hubungan ini? Atau lo termasuk orang yang mempertanyakan keputusan Kim Yumi? Bentar, ada pengumuman masjid. Mungkin Yumi nikah tuh. 유미야. 우리 결혼할까? 결혼하자. Gue enggak mempertanyakan tapi enggak mendukung juga sih. Terus? Gue di sini apa ya? Lebih kayak jadi memahami point of view dari semua karakter gitu loh. Gue jadi kayak apa ya? Ya keadaan emang semenyedihkan itu saat ini gitu. Bukan, gue udah nggak menyalahkan babi lagi sih. Gue lebih kayak kalau Daun sih masih ya kayak waktu dia tahu-tahu muncul kayak oh gila nih cewek bener-bener tebal muka banget, bisa-bisanya lo tanpa rasa bersalah. Untuk kalau misalkan gue yang jadi babi tuh udah gue siram pakai air tajin kayaknya. Bisa-bisanya segampang itu udah bikin orang rusak gempa bumi hubungan. Kalau lo gimana nih? Jadi kan waktu itu kan ada temen ngedrakor nih nge-DM kayak gak sabar nih nunggu episode selanjutnya, pengen tahu kalian oleng gak nih sama babi gitu. Lo gimana nih sebagai kayaknya yang paling gak suka sama babi lebih ke lo ya daripada gue. Oh gitu. Oh sekarang dia main lempar-lemparan nih gitu. Yang mulai ngasih lihat red flag tuh siapa ya? Oh jadi Gue. salah gue semuanya. Salah teman-teman gue dan sel-sel gue. Gue 2 episode ini adalah 2 episode yang paling gue gak suka sepanjang season ini jujur. Kalau gue lebih ke mempertanyakan sih kenapa Yumi mempertimbangkan untuk mau balikan gitu. Karena gak tahu ya, kan di episode sebelumnya kan kita udah bahas soal hal-hal yang prinsip gitu ya, yang dia bilang bahwa dia nggak suka kalau cowoknya itu swayed by other girl gitu. Terus di sini kita juga dikasih lihat satu peraturan lagi nih, sebenarnya ada peraturan yang bilang kalau Yumi itu nggak pernah balik sama mantannya gitu. Tapi di satu sisi gue juga kayak ya bener kata lo sih, bisa memahami sih bagaimana akhirnya Yumi memutuskan gitu. Karena kalau dari percakapannya Babi sama Ung di rumah sakit yang kayak ya lamaan juga gue pacaran sama Yumi gitu, Yumi udah berubah gitu kan, dan ya itu masuk akal gitu. Yumi udah berubah gitu, dan sepanjang season ini pun dia sudah mendewasa gitu. Dan dari obrolan yang kemarin pun kita juga udah bilang kan kayak di sini gue semakin yakin sih dengan statement lo yang di minggu lalu yang lo bilang kalau Ung itu bukan buat Yumi yang sekarang gitu. Yumi yang sekarang tuh udah beda. Nah di sini gue baru yakin kalau oh iya, Ung itu masih terjebak dalam kehidupan masa lalu dia yang kayaknya semua hal itu tuh happy gitu. Dia bisa bersikap kekanak-kanakan gitu. Sementara Yumi udah jauh lebih dewasa, udah jauh lebih berubah gitu, lebih lebih bisa melihat keadaan, melakukan sesuatu yang menurut dia penting dan dibutuhkan tanpa harus ada perasaan berlebih di situ gitu. Kayak waktu cara dia merhatiin Ung waktu bawa ke rumah sakit, terus dia ngelihat bajunya Ung yang robek, itu kayak kelihatan banget Yumi sudah berubah. Dan oke, di situ gue udah yakin nih kalau Yumi udah nggak sama Ung lagi, nggak bakal bisa gitu. Tapi untuk yang Babi ini gue masih belum recover nih dari rasa sakitnya gitu. Kalau gue sebagai penonton merasa kayak ya gue yakin Yumi juga pasti punya lingering feeling itu, dan itu dibahas juga kan di episode ini gitu. Dan tentu saja itu tidak akan mudah bagaimana soalnya mereka juga udah terlalu dalam kan hubungannya gitu. Tapi yang gue kecewa adalah di kurun waktu Yumi berpikir selama putus ini tuh kayak gue tidak melihat ada usaha dari dia untuk melupakan gitu. Dia cuman melupakan, maksudnya melupakan hubungan yang sebelumnya. Dia cuman memberikan waktu untuk rehat
dan revisit that feelings later gitu. Maksud gue ketika dia ketemu sama babi akhirnya dia bisa menemukan momen itu gitu bahwa oh mungkin keputusan gue tuh terlalu terburu-buru ya gitu. Mungkin gue tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan perasaan babi ya gitu. Dan kemudian kan babi pun juga akhirnya dikasih lihat kan yang kayak gue udah pengertian kok Yum sama lo waktu lo mau ketemu sama Padol, gue fine aja gitu kan. Yang dia akhirnya berusaha untuk membela dirinya gitu. Dan di situ gue ngeliat Yumi kayak pas adegan yang sel kaki itu, aduh Yum gimana nih Yum gitu. Sel tangan udah sampai pantat sih. Ini sel kaki tapi jangan sampai mana-mana lah gitu. Gue pikir ya tapi akhirnya pas dia akhirnya bilang momen ketemu di depan kafe itu gue yang kayak oke, gue nggak suka episode ini. Gue justru ngerasa suka banget sih sama cara mereka menggambarkan momen di depan kafe itu, kayak gimana akhirnya Yumi goyah dan akhirnya meledak dan menangis itu. Gue bahkan ikut menangis bersama Yumi pas dia meledak itu. Maksud gue kayak iya benar, kalau secara logika apa yang Yumi sampaikan di episode sebelumnya bahwa ya percuma kalau kita balik lagi pun pasti beda gitu. dan sel dia pun sebenarnya udah mengetahui hal itu gitu. Nah cuman di sini yang bagus adalah digambarinnya waktu akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba lagi, saat itu di desa itu tuh nggak ada kehadiran sel akal dan sel cinta. Jadi itu tuh sepenuhnya balikan merekanya itu tuh digeraki oleh sel emosinya si Yumi gitu. Jadi maksud gue di situ sebenarnya udah terjawab bahwa di sini yang hadir tuh udah bukan cinta lagi, udah nggak pakai akal sehat lagi gitu. Ini sepenuhnya karena Yumi tuh terbawa sama emosi gitu. Maksud gue, dan itu sangat manusiawi sih, kayak kadang kita gitu nggak sih? Maksudnya kita kalau kita pikir iya sih secara logika harusnya gue nggak kayak gini, cuman ada momen di mana semua sel kita tuh kalah sama sel emosi kita gitu, dan kita terbawa. Dan di situ menurut gue kayak gue sedih sih, kayak ya gimana ya, maksudnya gue bisa paham sih perasaan Yumi di situ sih, kayak gimana waktu yang pas mereka abis itu makan malam bareng, terus kan itu sempet kan tiba-tiba babi berubah jadi karakter cowok kertas gitu lagi kan. Maksudnya dia jadi awkward lagi, jadi kayak itu ngegambarin gak sih kayak misalkan seseorang yang tadinya udah kita kenal deket lama, tapi begitu kita habis disakitin, kadang kita ngelihat orang itu tuh ya nggak bisa langsung sama lagi, kayak tiba-tiba tuh kita ngerasa dia orang yang gue kenal sebelumnya nggak ya gitu, jadi kayak ada jarak. Jadi kayak, dan itu tuh semua menurut gue tergambarkan dengan baik banget gitu. Proses Yumi akhirnya benar-benar melek sadar bahwa dia itu emang nggak bisa sama babi gitu. Dan itu menurut gue ekspresi Yumi udah cukup tergambar waktu dia tiba-tiba dilamar sama babi itu ekspresinya campur aduk banget sih, antara kaget, antara dia sadar dia nggak siap atau apapun lah. Maksudnya gue nggak bisa mendapatkan ekspresi kelegaan, kegembiraan, hal-hal baik lainnya gitu. Padahal untuk menikah itu kan salah satu goalsnya Yumi dulu kan. Tapi begitu gara-gara bener kan kata kita, kalau misalkan mereka balik lagi, kasihan si Ciao cemasnya, kayak ntar tahu-tahu ada daun lagi di dalam atau apa gitu kan. Dan Yumi sebenarnya ya itu, dia langsung kayak jeger gitu. Aduh nggak bisa nih, masa gue bakal seumur hidup begini terus gitu. Iya. Gue setelah mendengarkan point of view lo, iya sih, gue cukup bisa mengerti sih. Maksudnya mungkin kalau gue ada di posisi Yumi juga, gue akan terbawa emosi juga sih gitu kan, karena belum lama juga putusnya. Terus kayak yang gue suka tuh adegan yang waktu mereka sama-sama berusaha saling menghindar, yang kayak udah tahu rute masing-masing, terus sama-sama saling menghindar gitu kan. Terus pada akhirnya mereka nggak ketemu anyway, sampai akhirnya ketemu di depan kafe itu. Kayak gimana ya, gue melihat bahwa usaha Yumi untuk menghindari babi tuh kadang-kadang terlalu keras gitu, yang sampai akhirnya membuat dia malah jadi nggak bisa lupa gitu. Kadang-kadang kan gitu kan, ada yang bilang kayak kalau kita mau move on tuh ya udah jangan dipikirin gitu, karena maksudnya jangan dipikirin bahwa kita mau move on gitu. Semakin kita pikir kayak gue harus move on, malah jadi nggak move on gitu. Dan Yumi kan juga selama ini sejak putus pun juga
dia sendiri udah tegas kan dengan sikap dia gitu, bahwa dengan turun tahtanya sel cinta itu ya udah, ini semua udah berakhir, bahwa dia udah punya goals baru dalam hidupnya dia gitu. Dan waktu dia ketemu lagi sama babi, ya benar sih, emosi yang menguasai diri dia, dan pada akhirnya semuanya jadi flat gitu. Iya. Karena ya nggak ada akal dan cinta yang bermain di situ, kayak cuman emosi, dan juga itu pun juga kayak goyah kan sih. Kalau ngelihat si sel emosi ini kan anaknya suka goyah Labil kan, ya, dikit-dikit ngelihat tiba-tiba perhatiannya Kasian. sama gitu, kasihan sama Karena pas sama babi kayak kita masih suka babi, kita adalah fan club babi yang pertama gitu, kayak gimana gitu jadinya kan. Ya di situ menggambarkan juga kayak ini sebenarnya nggak bisa nih gitu. Lu memulai hubungan dengan cuma mengandalkan perasaannya juga nggak bisa gitu. Iya. Disitulah pentingnya keberadaan si sel cinta sama si sel akal. Cuman masalahnya kalau gue lihat dari keputusan si Yumi mengasingkan sel cintanya, lu ngerasa nggak sih sebenarnya yang dia cari itu juga udah bukan itu gitu? Iya, orang apa namanya, waktu yang di papan buletin Yumi kan, yang nomor 1 sekarang Yumi, terus nomor 2-nya nulis, ketiga baru si babi kan. Maksud gue kayak dulu yang pertama kan pacarnya kan, ya nggak sih? Maksudnya di situ juga kelihatan bahwa ya Yumi emang sekarang lagi fokus memprioritaskan dirinya gitu. Bahkan yang waktu dia setelah pagi pertama dia jadian sama babi pun, dia kayak nggak ada excitednya nggak sih, kayak lah gue udah balik. Itu beneran. Iya. Oh iya, gue udah balik ya, kok gue ngerasa ini aja ya, maksudnya flat aja gitu. Bahkan pagi itu diawali dengan mimpi buruk. Kayak itu tuh semesta sebenarnya udah Yum jangan Yum, ini tuh pertanda buruk kan. gitu. Aduh. Dan gue tuh takutnya si sel cemas sama si sel emosi Yumi ini kan kasianan ya, sama aja tuh dia masih peduli care gitu. Nah gimana nih, maksudnya gue yakin Yumi tuh udah ngerasa bahwa dia gak bisa nih terus ngejalanin sama babi kayak gini. Soalnya dia juga udah ngerasa kan kayak semua gak lagi sama gitu. Tapi babinya kan lagi gitu tuh kakinya tuh. Nah alasan kata gue mah. Sengaja kan lo ditabrakin mobil. Nah gue takutnya Yumi tuh jadi makin gak bisa jujur gitu. Jadi kayak makin Enggak, masalahnya babi pun juga nggak jujur gitu. Maksud gue udah gak sehat banget. iya, ini. gue agak nggak mengerti sih keputusan dia untuk tidak memberitahu Yumi soal kecelakaan dia gitu loh. Maksudnya kayak loh, kalau memang lo sudah merasa bahwa kita udah balikan, you have to tell me about everything. Lo tuh harus paling enggak terbuka gitu, bukan cuman soal lo goyah kedaan, tapi ya soal hal-hal seperti ini gitu. Gimana lo mau memulai sebuah hubungan yang baru setelah yang sebelumnya itu retak, tapi lo aja untuk hal-hal yang penting kayak gini tuh lo nggak ngasih tahu gitu. Dan di situ gue merasa kayak ya babi kelihatan banget goyahnya sih. Maksud gue dia kan bilang kayak gue nggak mau membuat lo khawatir. Gue paling nggak suka deh sama orang yang ngomong kayak gitu ke significant others mereka gitu. Kayak dalam hubungan tuh kalau lo ngasih tahu kita atau orang yang terdekat sama lo tentang bagaimana buruknya hidup lo, itu bukan untuk supaya kita nggak khawatir gitu loh. Maksudnya kayak bukan itu alasannya kalau menurut gue. Justru kalau lo nggak ngasih tahu itu akan lebih menyakiti buat gue gitu. Mendingan gue tahu lalu gue khawatir dibandingkan dengan kayak gue nggak tahu terus kayak tiba-tiba kaki lo patah gitu. Kayak kan lo anggap gue nih selama ini nih apa ya gitu, kayak patung pancoran gitu maksud gue. Jadi di situ sih gue ngelihat kayak ya mungkin babi merasa kayak aduh udah deh gue nggak mau ngerepotin Yumi lagi. Nah di situ gue udah melihat bahwa oh ini nggak bisa nih kayak gini terus nih nggak bisa gitu. Karena ya bagaimanapun juga kalau lo emang mau memperbaiki hubungan ya perbaiki juga cara komunikasinya gitu. Dari cara dia berbohong soal Amerika itu aja menurut gue kayak udah ya ujung-ujungnya kan Yumi jadi kayak gitu kan. Jadi khawatir sendiri, jadi kayak mikirin kayak kok dia belum bales ya, kok dia nggak mau ngirim foto ya, kok dia begini sampai akhirnya dia ketemu di taksi gitu kayak loh kok dia bohong sama gue gitu. Maksud gue kalau dari awal dia ngomong aja kayak Yum gue kecelakaan gitu, ya paling kan khawatir cuma saat itu doang kan. Anyway dia masih bisa ngasih ngabarin kalau dia kecelakaan gitu. Terus ya udah semua akan bisa baik-baik saja gitu. Lo diantarin pulang, lo bisa makan malam bareng, lo bisa diurusin dan segala macam bisa lebih manis gitu loh maksud gue. Sebelum gue nanggepin, ini tiba-tiba ada sayup-sayup suara dangdutan gimana nih? Waktu tamasya. Nah,
kalau keputusan si Babi nggak ngasih tahu Yumi, gue sebenarnya waktu kan kita point of view-nya Yumi ya, kita nggak tahu apa-apa soalnya sebelumnya tentang kakinya si Babi. Tapi begitu gue coba mencerna dan memahami dari sisi Babi itu sebenarnya mentalnya lagi nggak stabil juga sih, Ron. Maksud gue kayak Kok pengacara? maksud gue kita dilihatin nih dari pas pertama bahwa setelah kejadian itu sel yang masih tetap ada bertahan di diri Babi itu kan si sel hakim itu kan yang kayak nyala-nyalain ini semua tuh gara-gara lo gitu kan. Nah, jadi menurut gue sebenarnya Babi tuh dalam hati tuh dia masih kayak ada rasa bersalah, rasa nggak enak, rasa tertekan. Pasti. Tapi dia sebenarnya menurut gue dia perasaan ke Yumi itu tetap tulus gitu dan dia tetap mau jadian, tapi dia nggak bisa mengalahkan perasaan-perasaan negatif yang timbul dari efek kelakuan dia itu gitu. Jadi menurut gue kayak iya gue sayang sama Yumi, tapi mungkin ada perasaan kayak inferior dari Yumi atau apa, gue gak ngerti dari istilah psikologinya, cuman jadi kayak ngerasa terbebani, ngerasa gak mau jadi beban Yumi, ngerasa gue Yumi udah berbaik hati nih nerima gue balik, gue sebisa mungkin gak mau bikin Yumi khawatir, gak mau bikin Yumi apa. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak ya gitulah. Maksud gue ditambah lagi ternyata pertengkaran dia sama Ung yang kita lihat lucu itu mungkin punya dampak bikin dia minder juga gitu. Jadi kayak oh iya gue juga udah bukan siapa-siapa, terus malah bertingkah. Terus Yumi yang sukses ini mau ada deadline, gue malah ketabrak, ntar Yumi jadi gak jadi bisa ngerjain deadline apa kata Ung gitu. Jadi yaudahlah biarin aja gue sendiri gitu loh. Jadi kayak apa ya gitu sih, gue bisa memahamin sih Babi tuh lagi gak dalam posisi yang sehat untuk berpikir bahwa hubungan itu sebaiknya terbuka gitu. Oh iya. Kenapa dari kemarin dia nggak berpikir bahwa hubungan itu sebaiknya nggak selingkuh gitu, maksud gue kayak kenapa harus sekarang kayak gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa menerima apapun. Gue menyayangkan itu sih, maksud gue apalagi yang pas diliatin gimana si Control Z langsung bisa tahu kalau misalkan si Ruby tuh mau ngedeketin dia dan dia harus menjauh gitu kan. Maksud gue kok Babi dulu pas awal-awal sama Daan tuh dia gak ngerasa ya, maksudnya selnya gak peka itu kah, maksudnya dia kan digambarkan orang yang cukup peka kan, tapi masa dia gak bisa langsung kayak wah nih orang kayaknya potensial nih untuk merusak hubungan gue jangan sampai goyah, jauhin aja. Tapi dia malah kayak terhanyut menikmati terus-terusan pulang pergi bareng nih cewek. Maksud gue kayak ya tipe orang kayak dia tuh ya gampang cinlok gak sih? Maksudnya tipe pemerhati yang gampang goyah gitu kan. Ya apa ya, gue gak terlalu menyalahkan Babi atau membenci Babi. Cuman menurut gue tetap Babi ini kalau dijadiin suami pasangan jangka panjang itu tuh akan melelahkan sih. Iya gue juga sih merasa seperti itu sih, kayak gak setuju sih gue kalau bisa ada di situ kayak jangan gitu loh, kayak jangan. Terlebih masalahnya Yumi ini sendirian sih orangnya. Kayaknya si Babi tuh terlebih lagi tuh ngerasa tertekan gara-gara ini deh, yang kejadian cincin couple itu. Kan yang maksudnya giliran dia Yumi pakai, terus dia malah ngelepas. Terus pas giliran dia mau, ini udah gak usah dilepas, nanti aku bisa pakai lagi. Yumi kayak udahlah gak penting gitu kan. Terus abis itu kejadian salah paham gara-gara mau nganter kentang. Sel nakalnya Yumi kan ngira kita bakal di tempat Babi nih, tapi mungkin sebenarnya Babi mikirnya yaudahlah di tempat Yumi aja gitu. Tapi Yuminya dia nggak tahu kan, Yumi ternyata orangnya emang sel bersihnya tuh nggak guna. Jadi kayak mungkin Babi ngerasa wah Yumi udah nggak mau lagi nih, dia mungkin udah ilfeel sama gue gitu. Jadi kayak numpuk gitu loh, kayak perasaan oh iya Yumi jangan-jangan nyesel balikan sama gue, perasaan Yumi udah gak kayak dulu. Di sisi lain Yumi juga ngerasa kayak gue udah mau berusaha nih menghangatkan lagi hubungan gue, mau ngajak pergi kemana lah, mau bikin bekal, cuman sikon tuh ada aja gitu membuat mereka tuh miss di saat mereka tuh hubungan satu sama lainnya itu belum benar-benar baik gitu. Iya, jadi makanya itulah gunanya berkomunikasi. Jadi kalau udah balikan, ya komunikasikan gimana nih, apa yang harus kita lakukan sekarang gitu kan. Kayak apakah couple ringnya harus dipakai lagi, apakah apa yang harus diperbaiki dari yang sebelumnya gitu. Bikinlah perjanjian pra balikan gitu loh. Kayak lo gak boleh misalkan
begini lagi, oke gue janji gue nggak bakalan jadi brengsek lagi atau apa gitu, kayak misalnya kayak gitu maksudnya ya mungkin itu terlalu kayak apaan sih, childish banget gitu. Cuman paling enggak ya komunikasikan kalau yang sebelumnya itu lo tidak suka tuh apa, yang lo suka itu apa, maksudnya supaya ketika lo balik ini ya hubungan lo pada akhirnya berkembang gitu dan getting better, nggak malah sama atau malah justru lebih buruk daripada yang sebelumnya gitu. Kalau gue lihat sekarang kan jadi jauh lebih buruk kan, kayak masing-masing jadi menyimpan spekulasi sendiri kan, kayak Canggung banget. iya canggung banget kayak Yumi juga selama dia balikan sama si Babi, sel detektifnya nggak terlalu banyak nih. Kenapa? Ayo, harusnya kan gitu, kayak kenapa, biasanya kan gitu kan, kayak kenapa Babi seperti ini gitu, kenapa Babi seperti itu gitu. Kayak kalau Babi mah sel-selnya udahlah ya, udah saling tipu. Itu makanya kalau misalkan mereka ya itu sih yang sangat gue sayangkan sih, kayak walaupun pada akhirnya juga bisa dimengerti, maksudnya ya balikannya kan juga bawaan emosi aja kan gitu, jadinya ya emang nggak dipikirkan secara matang-matang gitu, tidak dipertimbangkan dan bagaimana seharusnya gitu. Cuman kenapa di momen yang mana lo lagi downnya banget, di mana lo lagi yang kayak merasa lo sudah messed up, yang keluar dari mulut lo, Yum nikah yuk gitu, itu kayak permasalahan itu nggak selesai ya dengan Yum nikah yuk. Yum, ayo apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kecanggungan ini, itu loh yang harus dimulai pertama. Kok tiba-tiba Yum nikah yuk tuh kayak apaan sih nih cowok? What the? Ya asli random banget. Kenapa tiba-tiba ngelamar di saat kayak gitu maksud gue. Aduh nih cowok bener dah, gak habis pikir gue. Gue berharap ini sih, maksudnya yang pas apa namanya, percakapan Ung sama Yumi di kafe itu, yang si Ung ini apa namanya ngejelek-jelekin, lu ngapain balik sama mantan, ya namanya kalau udah balik sama mantan tuh pasti putus. Terus kayak lu kita kan juga mantan. Kita kan juga mantan iya. Ya bodoh lah, biarin ya, kalau nggak sama kita asal jangan nggak sama Babi juga gitu. Dan gue berharap di situ Ung nanti akan berusaha menyadarkan Yumi sebagai teman ya, maksud gue kayak Yum ini tuh nggak sehat gitu. Gue nggak ngelihat lo tuh jadi Yumi yang bahagia gitu. Iya sih, tapi gue kemarin kena spoiler yang episode yang lagi tayang nih, yang minggu ini setelah episode 12. Si Yumi mau ketemu sama orang tuanya Babi. Oh iya, itu ada di preview gue nonton. Terus kayak ya gimana dong, kita masih ada kesempatan gak nih untuk menyelamatkan Yumi, cuman 2 episode lagi. Ya makin gak enakan lagi lah ya kalau udah ketemu sama orang tua, maksud gue. Yumi kenapa bisa memutuskan sampai sejauh itu gitu, maksudnya kayak apa karena sih? dia nggak enakan gitu, Ron. Kenapa? Jaka Sepo kemana nih? Gitu kan, lo sebagai diktator tuh harus gimana sih, prime cell jadi malah gak guna? Jaka Sepo gak ngurusin, biarlah Yumi sama siapa aja juga bodo amat. Yang penting ceritanya tetap nulis ya. Oh, but it's so sad. Gue gak suka perkembangan ini gitu. Gue berharapnya tuh kemarin ketika putus sama Babi itu, ya udah galau-galau sebentar, terus dia berpijak di kaki sendiri gitu. Abis itu dia stabil dan kita siap move on untuk ke cowok selanjutnya gitu. Karena maksud gue, kalau misalkan kita memasuki proses di mana dia udah persiapan buat menikah gitu, emosinya tuh jadi semakin jauh terbawa ke dalam hubungan dia sama Babi, yang mana kita tahu sebenarnya nggak terlalu sehat juga gitu, maksud gue. Terus kalau nanti pada akhirnya di tengah jalan Babi berubah pikiran bahwa dia merasa bahwa kenapa ya gue mau nikah gitu, bukankah selama ini gue seneng have fun, bukankah selama ini gue sering ketemu sama cewek-cewek cantik gitu, sering memuji siapapun yang gue lalui di jalan gitu, kayak nempelin post-it dan segala macem gitu. Pada akhirnya gue takut nanti tiba-tiba si Babi ini kayak berubah pikiran di tengah jalan gitu, yang mana akhirnya akan menyakiti Yumi lebih jauh gitu, maksud gue. Dan ya maksudnya Yumi memberikan kesempatan kepada cowok ini untuk melakukan itu gitu. Sebenarnya dia bisa loh, kalau misalkan akalnya yang bermain pada saat itu, sebenarnya dia bisa loh kayak enggak bab gitu, kayak udahlah, kayak waktu dia nyetop Ung pas berantem di rumah sakit, kayak
udah gitu, kayak udah nggak usah gitu. Dia juga harusnya bisa tuh kayak bab udah nggak ada lagi apa-apa di antara kita gitu. Nanti ketika tiba-tiba di hari pernikahan tiba-tiba babi berubah pikiran dan dia merasa bahwa kayak gue nggak siap dia buat menikah, dengan sejarah panjang gue melihat sel-sel dia yang aneh itu sih, gue pikir kayak itu bisa aja terjadi gitu maksud gue. Dan itu akan menyakiti Yumi lebih jauh gitu. Dan gue kalau nih misalnya gue mungkin ini salah karena episode yang terbaru juga udah tayang kan. Maksud gue kalau misalkan nanti kita ada season 3 gitu ya. Terus babi beneran melakukan itu gitu, meninggalkan Yumi di momen penting yang seharusnya akan membahagiakan gitu. Gue tuh kasiannya tuh sama Yumi iya, dan sama cowok setelahnya gitu. Karena cowok setelahnya itu kayak wah beban banget gue harus mengobati rasa sakit hati lu Yum. Kayak tugas gue di sini bukan buat untuk membuat lo jadi apa namanya recover dari calon suami lo yang nggak jadi ini gitu kan, kasihan ya buat si cowok itu gitu. Walaupun dinamika hubungan mereka tentu saja akan jauh lebih menarik sih untuk disimak gitu, cuman secara beban dan secara sel-selnya si cowok itu kayak wah nih cewek problematik gitu jadinya. Enggak sih, gue yakin Yumi akan melewati dengan baik walaupun butuh waktu, karena gimana pun babi itu masih jadi orang prioritas nomor 3 di hatinya gitu. Dan menurut gue Yumi ini tipe orang yang makin tinggi prioritas seseorang di hatinya, dia akan makin berusaha untuk lebih banyak memaklumi dan mengalah gitu. Jadi so sad, I hate that. Iya, tapi menurut gue ujung-ujungnya Yumi bakal menyadari bahwa ya emang babi bukan buat dia gitu, cuma butuh waktu aja. Tapi anyway, gue tuh dulu pernah ya sama temen-temen gue kayak sering banget ngebahas soal kayak kenapa ya kalau misalkan sesuatu terjadi di antara pertemanan ini kayak ada orang-orang yang tahu belakangan dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu. Terus kita sering nyelet tuh kayak ya gue tau lah posisi gue di mana gitu kan. Terus gue kayak oh ini maksudnya ada prioritas siapa yang harus diberitahukan pertama, siapa yang harus diinikan pertama. Oh ini, dan ternyata itu memang benar terjadi ya di dunia nyata. Kan kita sering banget bilang gitu, ya gue tahu posisi gue di mana. Iya emang banyak banget sih yang relate di sini. Gimana tapi nanti terus gimana maksudnya sama babi ini gimana gitu, apakah ini akan terus berlanjut dan membaik atau ini akan berhenti atau gimana gitu? Berhenti sih pasti. Gue yakin akan kehadiran cowok ketiga di season 3. Jebal. Nah gue gak bisa, dia gak mungkin nih sama babi, maksudnya babi udah karakternya menurut gue udah aneh banget sih, maksudnya kayak gue gak bisa dia jadi main lead lagi. Gue nggak mau lagi melihat karakter ini di Yumi gitu, kayak kayak gue nggak bisa rooting for him lagi gitu, dan ya emang gimana ya, kayak gue jadinya kalau nonton ini dan masih ada dia, gue jadi menyakiti diri gue sendiri gitu. Kayak gue tahu nih orang brengsek, tapi lu tetap melihat dia sama jagoan lu, itu kan nggak bisa kita biarkan gitu. Saya sebagai selnya Yumi nih nggak bisa membiarkan ini gitu. Gue nggak marah sih, gue nggak menganggap dia sebrengsek itu lagi, gue tapi tetap nggak mau gitu. Maksudnya gue kasihan nih sama nih cowok, kayak nih cowok tuh aneh gitu, dia tuh masih belum mengerti. Terlalu baik sih Nat, kata gue. Kayak lo harus bisa melihat mana yang brengsek, mana yang emang harus diberi kesempatan kedua, mana yang emang harus ditinggalkan begitu saja. Dia nggak brengsek amat, cuman untuk Yumi menurut gue dia nggak brengsek amat. Dia nggak bisa dapat kesempatan kedua karena semuanya udah rusak, kayak yang lu bilang di episode sebelumnya. Maksudnya kepercayaan itu sekalinya udah rusak ya kayak gelas kaca aja gitu. Iya, makanya terus gimana lu bisa-bisanya lu ngajak orang nikah? Kayak Jongsin cari. Kayaknya mungkin nanti saat Yumi semakin tertekan dengan semua ini dan sel-selnya jadi kayak serba salah, mungkin akan ada black hole yang membuat si sel cintanya balik lagi ke kota untuk membantu Yumi menyadari Yumi bahwa Yumi kita nggak bisa nih. Ini bukan cinta gitu ya. Dengan orang yang kita nggak cintai. Harus ada orang yang mengembalikan itu sih.
mengembalikan si sel cinta itu sih, karena kalau gue lihat nih si sel cinta ini diasingkan kan setelah Babi putus sama Yumi kan, setelah dia udah nggak sama Yumi gitu, dan ketika dia balik lagi sama Yumi, si sel cintanya kan nggak balik kan. Iya. Nah makanya gimana caranya supaya si sel cinta ini balik dan Yumi sadar adalah dengan menghadirkan orang yang bisa Yumi cintai yang lainnya gitu. Jadi ya harus ada orang keempat deh. Harus ada orang ketiga di antara hubungan Yumi dan Babi yang bisa membuat Yumi sadar bahwa cinta lo tuh bukan Babi gitu. Nah gue gak tahu tuh, maksudnya siapa yang akan memainkan peran itu. Bisa aja mungkin orang tuanya, bisa aja mungkin tapi dalam posisi sebagai teman mungkin gitu kan. Karena ya cinta yang gue gak tahu sih, maksudnya apakah dalam universe Yumi ini sel cinta itu hanya bisa bekerja secara romantis atau gimana gitu. Karena ya cinta sama orang tua kan juga bisa kan, cinta sama teman kan juga bisa kan. Apakah itu juga sel cinta dengan yang diri berbeda sendiri atau gimana? Iya itu juga bisa kan. Apakah itu juga sel cinta yang berbeda atau gimana? Nah mungkin itu sih yang momen itu ya sih yang gue tunggu. Kayak pokoknya gue pengen Yumi sadar bahwa keputusan dia sama Babi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang dia kejar gitu. Karena sejauh ini juga kan dia sudah tahu kalau prioritas utamanya adalah dirinya sendiri gitu kan. Kalau gimana lo bisa membuat diri lo sendiri happy gitu kalau misalkan lo aja harus berhadapan sama nih orang problematik dan mau jadi suami lo gitu, kayak come on man. Iya. Aduh, bisa-bisanya dia. Maksudnya nih orang kayak gak mikir banget gitu. Tapi kan kata lo dia gak brengsek-brengsek amat. Iya dia gak brengsek amat. Cuman gue kasihan aja gitu. Maksud gue mendukung Yumi berhak untuk bahagia. Gue mendukung untuk bahagia. Gue bahkan mendukung si Babi ini untuk bahagia. Cuman please jangan sama Daen. Terserah dia mau sama siapapun, mau balikan sama mantannya juga terserah. Padahal kan ya gak apa-apa Nat, kalau emang kebahagiaannya dia emang sama Daan ya mau gimana gak sih? Enggak. Dan penyebab semua ini kayak maksudnya lu bayangin kalau misalkan gak ada si Daan ini, tragedi ini tuh gak bakal terjadi. Yumi tuh bakal bahagia-bahagia aja. Iya, kalau misalkan Babi gak brengsek, gak punya sindrom playboy, ya ini tuh semua. Iya, Babi juga punya salah. Walau nggak mau ada 10 Daan juga bodo amat. Iya yang sih. mana kayak lo tuh udah nggak bisa dipercaya. Lo orang udah punya pacar tapi malah ngelirik cewek lain aja tuh udah salah. Iya gitu. dia juga red flag. Makanya kan ujung-ujungnya yang salah tetap Babi gitu, dan bahkan ketika dia menampilkan keterpurukan dalam hidup dia gitu, kayak dia di episode ini gue merasa kayak dia seolah-olah jadi korban gitu, kayak yang mana apa sih Bab gitu, kayak yang adegan kecelakaan dan segala macam itu, gue merasa kayak ini tuh jadi apa ya, jadi sebuah usaha untuk supaya dia terlihat ya korban di situ gitu, dan dia merasa memang sih gue akui dia sudah mengaku salah gitu, dia sudah mengaku bahwa semua ini adalah kesalahan dia gitu, tapi kok gue jadi jahat gini ya kesannya. Tapi harusnya lo tahu diri Bab gitu. Kenapa kalau emang lo salah dan lo sayang Yumi dan lo tahu lo brengsek, lo harusnya tahu kalau lo tuh nggak layak buat Yumi gitu. Kayak harusnya lo pergi aja Bab gitu. Iya sih, gimana pun Babi juga punya andil yang besar dalam kesalahan ini. Gue tuh udah kayak yang ini tahu. Yang nggak salah cuman Ctrl Z tahu yang paling benar di sini. Gue tuh udah kayak sel emosinya Yumi yang terombang-ambing. Yang abis itu yang abis itu diingetin sel akal, terus dia marah lagi, terus abis itu dia reda lagi, terus abis itu Iya. Bahkan dia mau nusuk sel akal pakai garpu supaya sel akal. Tapi memang di episode ini tuh gue melihat emang tujuannya buat itu sih, buat kita supaya tidak terlalu menyalahkan Babi gitu, tidak terlalu melihat dia sebagai orang yang jahat gitu. Karena ya tapi balik lagi sih, sebenarnya kan manusia tuh nggak ada yang benar-benar 100% jahat dan 100% baik kan. Pasti ada area abu-abu yang Babi pun juga sebenarnya masih punya moral itu gitu, masih punya perasaan bersalah dan segala macam gitu. Tapi ya bagaimana kita sebagai pihak yang lain yang terlibat dalam cerita ini gitu, yang memilih gitu, kayak
apakah kita mau memaklumi itu atau kita melihat itu sebagai sebuah red flag dan kita tinggalin gitu. Dan gue rasa gue melihat Yumi memang setelah dia putus sama Babi dan surat cinta dan sel cintanya udah nggak jalan lagi, ya emang udah fokusnya memang bukan itu lagi gitu. Makanya dia nggak berusaha untuk mencari pasangan yang lain yang akan membuat dia jadi menutupi semua perasaan-perasaan dia sama Babi gitu. Karena sel prime-nya dia juga sekarang udah berbeda, jadi itu pun juga bukan jadi fokus dia kan. Makanya ketika dia ketemu sama Babi pun kayak ya karena nggak ada sosok lain yang dia cari setelah Babi, jadi ya dia masih akan ingat dengan semua yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Makanya gue bisa memaklumi kayak ya dia jadi baper banget sih pas ketemu depan kafe gitu. Makanya emosi semua tuh yang main di situ. Dan di situ di depan kafe itu menurut gue aktingnya si Kim Go Eun bagus banget sih, kayak Iya. maksud gue Dia tuh Yumi banget sih. iya, gue gak kebayang kalau bukan dia tuh bener-bener pas dia balik badan itu dan ngeliatin si Babi tuh kayak kaget, rindu, sedih, pedih, nyelekit, seneng, bingung, itu tuh campur aduk semua sih. Dan gue tuh suka banget dan harus apresiat banget sama editornya sih menurut gue. Karena gue baru nyadar banget di episode ini. Walaupun sebenarnya udah sempat gue ngeh ya sebelumnya. Kayak drama ini kan editingnya itu tuh dari live action ke animasi kan berhubungan kan. Kayak apa yang terjadi sama Cell itu adalah apa yang terjadi sama si manusianya gitu. Dan gue nggak kebayang pas selama syuting berapa lama mereka harus menahan shot itu untuk menyelipkan untuk menghidupkan si ada dialog Cell di situ gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kayak ketika Yumi menatap Babi misalnya ketika di depan kafe itu kan dalam Cell dia kayak berdiskusi kan kayak kita harus mundur atau maju, harus ngomong ini atau ngomong ini gitu. Nah itu gue gak kebayang sih pas syuting kayak sutradaranya kayak tahan dulu, belum, Cellnya belum selesai ngomong, iya air matanya dikeluarin lagi, iya oke, mundur gitu. Itu gue gak kebayang sih. Dan itu kan maksudnya sebuah tantangan yang berbeda kan untuk drama seperti ini juga gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi proses syutingnya mungkin gak seperti itu, cuman kayak gue gak kebayang aja sih sama bagaimana mereka mempertahankan emosi yang lama cuman untuk memberikan kesempatan supaya tahan dulu ya Kim Go Eun karena ini selnya lagi berantem nih dalam hati lo gitu misalnya. Jadi lo tahan dulu emosinya di situ. Nah itu sih kayak wah sih itu di situ gue sangat mengapresiasi editornya sih bagaimana dia cut dari animasi ke live actionnya dan juga penyutradaraannya sejadinya kayak wow ini bagus banget sih kayak. Iya. Nggak tahu kepikiran maksud aja. gue mereka sangat dituntut untuk bisa memperlihatkan mikro ekspresi yang berbeda-beda gitu. Iya. Mungkin di briefing kayak Yum ini di sini akan terjadi pergolakan batin lo ya antara sel emosi lo bla bla segala macam. Jadi lo berdebat aja juga dalam hati gitu kayak. Iya. Yumi dalam hati, Kim Go Eun dalam hati. Iya emosi gue lagi gitu. Tahan dulu. Terus bab ini adegan gempa nih. Jadi usahakan wajah lo menampilkan gempa juga ya. Iya sih acting Jin Young di sini juga kayak appreciate banget kayak. Yang dia nangis di depan kaca kayak aduh. Gila Park Jin Young keren banget. Gue sudah tidak melihat dia sebagai idol lagi sih sekarang. Mulai dari nol ya kak. Ya oke. Kita lupakan kejadian waktu di Kokas ya. Padahal Jin Young sama sekali gak tahu ada masalah apa antara lu. Emang Jin Young lu siapa ya, kata Jin Young lu siapa. Gimana nih Nat, nikah gak nih Nat sama Babi Nat? Aduh gue sedih nih tinggal 2 episode lagi. Iya. Tapi mereka bakal lanjut gak ya Nat ya season 3? Harus lanjut sih. Maksud gue kayak mungkin gak cuman kita, pasti ada banyak lain orang yang ngerasa jangan sama Babi, gak bisa gitu. Yakin, coba tahu semuanya malah tim Babi. Kita doang yang tetap keras kepala. Yang hatinya keruh gak bisa memaafkan. Tapi enggak sih, gue masih yakin dengan yang di-spill sama Ruby teman kakaknya. Cuman gue nggak tahu deh akan dimunculkan di ending season ini atau benar-benar dirahasiakan biar kita benar-benar nunggu nih season selanjutnya siapa sih gitu. Mungkin nanti pas di adegan pernikahan sih kata gue. Iya, kita karena belum nonton ya ending episode season ini tuh kayak gimana. Apakah dipotong saat mereka mau nikah atau emang pas udah sebelumnya udah terjadi pembatalan. Cuman menurut gue
Enggak, pokoknya pasti ada season 3. Semoga segera ya. Amin ya Allah. Tipping tolong ya, karena Anda sudah tidak menayangkan di IG lagi nih, tolong. Kan udah banyak subscribernya kan sekarang ya, jadi duitnya udah banyak dong pasti kan. Ya tolonglah season 3 ya. Duh. Tapi gue lumayan sukanya di episode ini adalah kita diliatin lebih banyak tentang emosinya babi gak sih? Maksudnya sebelumnya kan kita bilang kan kayak babi tuh sengaja banget dibuat misterius gitu, dibuat kita tuh nggak diliatin bener-bener pergolakan batin dia tuh gimana, di sel dia tuh apa yang terjadi gitu. Tapi di sini kayak mulai dari babi diliatin emosi yang pas disindir-sindir sama si Ung, terus babi yang ngerasa tak berdaya di rumah sakit, terus babi yang nangis. Gue ngerasa babi akhirnya dibuat lebih manusiawi, lebih hidup gitu sih di episode ini. Semoga itu membuat dia jadi lebih baik sih ya. Dan gue ngerasa episode ini intens banget. Untungnya ada si selipan kisahnya antara Ruby dan Control Z. Z. Gue kira dia gak bakal muncul lagi loh si Control Z, taunya masih. Lebih lama daripada Andeyong dan sel-selnya ya ternyata. Iya, padahal gue lebih suka Andeyong. Gue gak mau Yumi. Jangan ini yang nikah dulu ntar si Ruby sama Control Z. Terus karena Ruby gak enak hati, terus Ruby makin getol nih jodohin Yumi. Bisa jadi sih ya, kan mereka juga kayak proses pacarannya kan cepet kan. Udah punya kode-kodenya, udah langsung nangkep kan. Sesama pro. Atau jangan-jangan mereka adegan nikah mereka yang akan mempertemukan Yumi sama si cowok itu. Iya bisa jadi ya. Maksudnya Yumi kan kayaknya gak mungkin nih Yumi akhirnya dengan kemauan sendiri untuk mendatangi blind date itu, kayaknya emang mesti ada kejadian yang ditemukan gak sengaja gitu deh. Iya. Dan gue juga menanti someday perkembangan hubungannya si Ung dan Babi ini kayak Yumi sama Ruby dulu. Mereka kan dulu musuhan kan karena saingan rebutin Ugi kan. Terus sahabatan. Nah ini mau sih. Si Babi sama kenapa sih? Gue mau season 3 udah gak usah lagi ada dua orang ini. Menurut gue kayak udah gitu. Kayak Yumi udah gitu. Ya udah Babi gak usah, tapi Ung tetap datang. Ung lucu tahu. Iya Ung lucu, tapi ya udah Ung gitu, kayak lu harus tahu posisi lo di mana, nomor 20 udahlah. Tapi kan dia ini merangkak naik. iya, tapi tetap aja nomor 20. Iya. Yang kasihan si Noctisel sih. Dia enggak mendapat kesempatan. Dia sampai mendapat kesempatan kedua sampai udah bikin kursus. Iya, sampai ending season ini kayaknya dia enggak akan mendapat apa-apa lagi deh. Harus nunggu season selanjutnya. Tahu season selanjutnya Yumi pacarannya sama ini ya, si cowok itu ternyata dia alim gitu. Oh iya, maunya setelah nikah gitu ya? Iya, setelah nikah yang kayak nggak boleh berhubungan di luar nikah gitu. Iya bisa jadi, lucu tuh lucu. Emosi banget tuh pasti si sel nafsu. Kayak apaan sih, Yumi jangan sama cowok ini. Terus dia harus dipenjara sama siapa tuh, sel yang suka ngajarin yoga itu. Kamu adalah Yumi. Yumi yang bermartabat. Tadi hanya mimpi buruk. Ya Allah, gimana nih? Gue masih kepikiran nih sama lamaran rapuh itu. Iya, dia rapuh banget. Gue kasihan sama Yumi, jadi nggak bisa mengatakan yang sejujurnya pasti dia. Kan, nggak. Gue merasa tetap ya si Babi ini kayak kenapa harus mengeluarkan lamaran itu di saat momennya lagi seperti itu gitu kan, kayak seolah-olah oh gue tahu nih momen ini pasti Yumi nggak bisa nolak nih gitu, karena dia Yumi pasti kasihan sama gue gitu. Enggak gitu, menurut gue dia lebih ke karena dia lagi rapuh nih, jiwa raganya lagi rusak. Dia bentar dulu. Tahan emosi loh. Dia jadi takut kehilangan Yumi gitu loh. Maksudnya kan dia ngomong kan, dia tuh kenapa dia nggak mau ngasih tahu Yumi, karena dia ngerasa Yumi tuh nyesel gitu balik sama dia. Jadi dia kayak ya udahlah. Nyesel tahu. Ya udahlah diikat aja. Kan perasaan gitu. Terdalamnya Yumi apa? Iya, belum muncul dia. Jajan dia yang bakal ngebalikin si sarang Sepo. Mungkin. Oh, bisa. Dikeluarin bareng gitu. Udahlah, Bab. Ikhlasin aja lah kata gue.
Mendingan lo cari Daan dah. Jangan ah. Gak mau gue. Kenapa sih? Ya udah sih sama-sama pelakor. Tapi Daan tuh gak ada ngerasa bersalahnya dikit juga. Kalau dia nggak benar-benar ngerasa bersalah, dia nggak akan mau munculin mukanya tuh ke depan pintu rumah si babi segampang itu gitu. Enggak, Nat, dia kan rumahnya di situ. Dia kan lagi mau berangkat balik ke Busan, makanya dia lewat situ mau berangkat ke halte Ya bus. hindarin lah. Keluar aja subuh-subuh pagi gitu. Loh, orang busnya jam 9, masa berangkatnya jam 6? Kayak babi sama Yumi aja jadi harus ini muter-muter. Masa lu sebagai salah satu penyebab ini nggak mau ini sih? Terus dia ngomongnya gini lagi, maaf kayaknya aku buat kesalahan. Bukan kayaknya, emang lu membuat kesalahan. Ini cewek mesti dikuliahin lagi apa?